Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk support muatan beku, kami mensupport nih sekarang nih. Kami sudah menyediakan stok river container. Bisa ketemu dengan keluarga-keluarganya. Ya ini saya kira sangat baik untuk terus kita lestarikan di Kota Bau-Bau sebagai negeri yang sudah tua, punya banyak budaya dan terus terpelihara. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio Tangana pada kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyiapkan belasan reefer kontainer untuk mendukung muatan logistik basah dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Angkutan penumpang di lintasan subsidi di Pelabuhan Feri Bau-Bau tetap berjalan normal, ditambah dengan armada KMP Oputeigo. Saya Aris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 15 April 2024. Kita ke berita yang pertama. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyiapkan belasan refill kontainer untuk mendukung muatan logistik basah dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Artinya untuk support muatan beku, kami mensupport nih sekarang nih. Kami sudah menyediakan stok river container. PT Pelni Cabang Bau-Bau terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya layanan penumpang, tetapi juga angkutan barang semakin ditingkatkan. Hal itu lantaran semakin meningkatnya volume muatan barang khususnya muatan basah dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau tujuan Pelabuhan Jawa maupun Pelabuhan Papua. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Roni Abdullah mengatakan, muatan basah dari Pelabuhan Murhum didominasi ikan. Hanya saja diakui, selama ini ketersediaan river kontainer untuk memuat logistik beku masih terbatas. Namun sekarang kata Roni, pihaknya telah menyediakan 16 teus river kontainer guna mendukung volume muatan beku yang lebih banyak. Yang jadi permasalahan dulunya kan adalah ketersediaan river kontainernya tidak ada. Ya, nah sekarang kita banyak nih. Artinya untuk support muatan beku, kami mensupport nih sekarang nih. Kami sudah menyediakan stok river container. Saat ini yang ada di Pelabuhan Bau ada sekitar 16 teusan. Jadi pengguna jasa logistik beku ya, khususnya ikan beku bisa menggunakan kapal Pelni ya untuk mengangkut komoditi ikan yang ada di pelabuhan, dari Pelabuhan Bau-Bau maupun dari pelabuhan sekitarnya. Selain muatan basah kata Roni, PT Pelni Bau-Bau juga menyiapkan layanan dry container atau muatan kering. Selama ini ungkapnya, mayoritas muatan kering dari Pelabuhan Murhum berisi barang pindahan serta hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang mete. Dikatakan barang dry container maupun river container yang dimuat rata-rata tujuan Pelabuhan Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Angkutan penumpang di lintasan subsidi di Pelabuhan Feri Bau-Bau tetap berjalan normal, ditambah dengan armada KMP Oputeigo. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulko melaporkan. Lintasan subsidi untuk Bau-Bau Kadatua Siompu itu terpantau normal. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau Wara, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Boni Heria menyebutkan, selain lintasan komersial Bau-Bau Wara, sejumlah lintasan subsidi juga terpantau berjalan normal pada angkutan mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Sesuai dengan kerjasama dari pemerintah daerah, lintasan subsidi itu meliputi sejumlah daerah yang saling terkoneksi dari dan ke Bau-Bau, masing-masing Bau-Bau Buton Tengah, Bau-Bau Buton Selatan, dan Bau-Bau Kabupaten Bombana. Untuk lintasan Bau-Bau Siompu Kadatua yang jadwal keberangkatannya hampir setiap hari menggunakan armada milik ASDP KMP Inerie. Lintasan Bau-Bau Talaga Dongkala Mawasangka beroperasi seminggu 3 kali menggunakan KMP Madidihang yang juga merupakan armada dari ASDP. Sementara itu lintasan Bau-Bau Tolandona menggunakan armada KMP Sultan Murhum. Kalau di lintasan subsidi untuk Bau-Bau
kada tua Siompu itu terpantau normal, frekuensinya juga tiap hari. Kemudian lintasan bau-bau Talaga, Dongkala, Mawasangka itu seminggu 3 kali, masih normal juga. Selain ketiga armada milik ASDP tersebut, ada juga armada feri baru yang menjadikan bau-bau sebagai lintasan subsidi, yakni KMP Oputaiko. KMP Oputaiko merupakan armada baru dengan pengangkutan lintasan Dongkala Kasipute Bau-Bau dan sebaliknya yang merupakan permintaan khusus dari pemerintah Kabupaten Bombana. Di Bau-Bau ini dia karena baru istilahnya permintaan khusus dari Pemda Bombana, jadi baru 2 kali. Kemarin dia berlayar tanggal 9, kita berangkatkan dari Bau-Bau tanggal 10 untuk arus mudik. Dan sekarang ini arus baliknya, tiba tanggal 13 kita berangkat ke tanggal 12. Diketahui KMP Oputaiko merupakan armada Kementerian Perhubungan RI yang saat ini dioperasikan oleh PT Dharma Dwipa Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT Dharma Lautan Utama. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masyarakat Kelurahan Kolese Kota Bobo kembali menggelar pesta adat Kasambu-Sambu, ajang silaturahmi masyarakat perantau saat mudik Lebaran Idul Fitri. Selengkapnya, kembali Heru Mulku melaporkan. Bisa ketemu dengan keluarga-keluarganya. Ya ini saya kira sangat baik untuk terus kita lestarikan di Kota Bau-Bau sebagai negeri yang sudah tua, punya banyak budaya dan terus terpelihara. Masyarakat Kelurahan Kolese, Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau tahun ini kembali menggelar pesta adat Kasambu-Sambu untuk yang ke-23 tahun 2024. Pesta adat tahunan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat perantau setelah perayaan Lebaran Idul Fitri ini dipusatkan di lapangan Kelurahan Kolese Minggu siang. Kemeriahan pesta adat ini pun mendapat apresiasi dari PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi yang turut larut dalam suasana kekeluargaan warga Kolese. Menurutnya, selain bentuk rasa syukur kepada Yang Kuasa atas limpahan rezeki selama setahun, pesta adat ini juga menjadi simpul mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Kiranya kan paling baik ini, ketemu sekalian sebelum pada pulang, ya pulang ke tempat kerjanya atau yang kebutuhan pulang kampung, itu bisa ketemu dengan keluarga-keluarganya. Ya ini saya kira sangat baik untuk terus kita lestarikan di Kota Bau-Bau sebagai negeri yang sudah tua, punya banyak budaya dan terus terpelihara. Harapan saya terus ini dipertahankan, terus dilanjutkan. Kemudian yang paling penting jangan sampai membebani masyarakat. Karena ini kan saya kira ini kan cukup besar juga sumber daya yang kita siapkan kalau seperti begini. Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Nasiru juga berharap pesta adat Kasambu-Sambu dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya masyarakat Buton. Sungguh luar biasa apresiasi kepada masyarakat Lealea ya. Mereka ini bahu-membahu melakukan kegiatan ini tanpa pamrih. Mereka juga tidak menuntut dengan adanya pembiayaan dari mana saja, tapi mereka dengan sendirinya melakukan kegiatan ini dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat juga di sini. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Laode Aswat menyebutkan pesta adat Kasambu-Sambu ini sejatinya telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu yang dipelopori oleh nenek moyang warga Kolese. Maka sudah menjadi kewajiban generasi saat ini untuk melestarikan warisan budaya tersebut. Ini butuh sokongan, butuh dukungan pemerintah kota. Tidak bisa jalan sendiri ini, butuh intervensi. Begitu. Butuh support, butuh stimulan dari pemerintah. Saya sering mengatakan bahwa pelestarian budaya tidak bisa dibiarkan sendiri masyarakat. Masyarakat jangan dibiarkan merana sendiri. Pemerintah hadir, menstimulan, mendorong bagaimana membuat regulasinya supaya Kasambu-Sambu ini menjadi tradisi yang lestari sampai kapanpun. Dikatakan tahun ini pesta adat Kasambu-Sambu mengusung tema Kasambu-Sambu Perekat Keluarga Pemersatu Bangsa dengan maksud merekatkan keluarga untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Diketahui di tahun ini masyarakat secara swadaya menghidangkan sekira 70-an talang berisikan makanan untuk disantap siang bersama, yang mana setiap talang dapat mencukupi 15-20 orang tamu undangan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir.
Lapangan Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea hari Minggu siang 14 April 2024 dipadati warga yang menghadiri kegiatan Halal Bil Halal tahun 1445 Hijriah. Kebahagiaan warga menjadi lengkap karena kehadiran PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi, SPMSI, beserta Ibu Reviani Dwiatmo Rasman, ST di tengah mereka. Dr. Muhammad Rasman Manafi menyatakan kegembiraannya bisa hadir di tengah-tengah warga, meski mengakui wilayah ini belum banyak kemajuan di saat dirinya masih bertugas di Kota Bau-Bau tahun 2023 silam. Karenanya Rasman Manafi mengajak semua warga untuk bersama-sama membangun negeri dan saya berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Teriknya matahari tidak membuat semangat warga surut setelah sejumlah rangkaian acara Halal Bihalal diakhiri dengan mencicipi hidangan yang disediakan warga. Kegiatan ini dimanfaatkan juga bagi warga untuk berfoto bersama. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyiapkan belasan river kontainer untuk mendukung muatan logistik basa dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Angkutan penumpang di lintasan subsidi di Pelabuhan Feri Bau-Bau tetap berjalan normal, ditambah dengan armada KMP Oputaico. Demikian Warta Kepton pagi hari ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami lainnya di portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.